seseorang mendekatimu. Ini jin kategori yang kencang sambarannya begini nih. Iya, aku pernah ingat. Dia rata sama bumi ini. Nenek itu nih yang merot. Wagi harap ditatike boneka ni kumi. Oh, jadi tumbal. Sopo ae sing harap nikah dipateni ben ora dadi karo sapa-sapa. Udah paham aku. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Limangi. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini kami berada di Madiun, tepatnya di rumah orang tua saya, Bapak Daryono dan Umi Nurhayati. Di sebelah saya ini adalah Mbak Ponik, beliau yang membantu orang tua saya di sini. Terima kasih ya Mbak sudah bantu jaga orang tua saya. Nah, kebetulan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, punya waktu yang agak lama. Kemudian beliau cerita gitu tentang keanehan yang ada dalam dirinya. Tidak ada sakit sih, fisiknya juga sehat, buktinya bekerja juga masih semangat di usia yang 57 tuh saya lihat beliau ini masih lincah gitu. Datang setiap hari ke sini, pulang pergi naik sepeda listrik gitu. Nah, tapi ada hal aneh yang dirasakan, yaitu sejak menjadi single parent 21 tahun yang lalu, beliau ini nggak pernah bisa dekat dengan laki-laki. Setiap ada yang mendekat, pasti berakhir dengan kematian. Itu yang saya shock dengar, hah? Itu yang bener Mbak? Bener katanya. Gimana ceritanya coba Mbak? Ya sebenarnya sih sudah lama banget ceritanya. Jadi begitu perceraian tiba-tiba kok ada yang nggak ada yang meninggal. Maksudnya yang meninggal itu orang yang pernah mendekati Mbak? Ya yang menolong saya selama ini. Waktu dulu, Mm-hmm. waktu tahun 2000 awal itu, tiba-tiba dia kecelakaan fatal. Setelah kecelakaan fatal meninggal, dan setelah itu beruntun. Setiap ada yang mendekat hilang nyawa, setiap mendekat meninggal. Tapi saya nggak ngeh. Tadinya nggak ngeh ya? Saya nggak ngeh, tiba-tiba saya dipanggil sama tetangga saya. Dia cerita semuanya. Saya kaget juga. Akhirnya setelah ngomong banyak, kemudian pulang sampai di rumah, saya pikir, saya hitung dari awal tahun itu sampai saya hitung ya kira-kira lebih dari 10. Lebih dari 10 orang? Lebih dari 10 orang. Minimal kecelakaan parah, patah tulang atau kecelakaan tragis gitu lah, tapi nggak sampai ke nyawa, itu minimal. Tapi ada juga yang tiba-tiba meninggal mendadak gitu, tidak ada penyakitnya? Ada penyakitnya, ada penyakitnya. Sakitnya tuh ada. Cuma kok bisa gitu loh. Saya hanya berpikiran itu paling kebetulan gitu. Garis memang dia seperti takdirnya, itu. Takdir dia seperti itu gitu. Saya nggak ngambil, tapi saya ngehnya ya gara-gara saya dipanggil sama tetangga rumah, ada orang mau mendekati kamu. Yang apa saya tetangga tahu, itu seorang spiritual? bukan. Oh, tapi kok bisa Bukan, memberi dia orang tahu? biasa. Cuma saya dipanggil, dia cuma ngomong, dia dimintain tolong sama seseorang, 2 orang atau 3 orang itu loh, minta tolong sama dia untuk mendekatkan saya, gitu. Jadi mak jomblang gitu. Oh. Jadi mak jomblang, terus? tapi ternyata kok berakhir seperti itu, satu. Saya akhirnya setelah ngomong banyak di situ, saya pulang, saya hitung dari awal, saya hitung satu, apa itu, saya pikir takdirnya lah. Semua orang saya tanyain juga katanya takdirnya. Ya sudahlah takdirnya. Ya setelah itu saya nggak punya pikiran macam-macam lagi. Tapi kalau misalkan itu memang terjadi karena kasus ini, karena saya ada cuma kaitannya ya dengan karena Mbak ada Poni. kaitan itu, saya cuma menyerahkan ke atas aja. Kalau misalkan itu memang gara-gara saya minta tolong gimana ya untuk bisa melepaskan itu gimana caranya, minta tolong carikan orang atau gimana biar saya nggak Kok dikatain kesannya orang Mbak sebagai pencabut nyawa gitu. Seolah-olah Mbak Pon ini yang bawa sial gitu, seolah-olah gitu ya. Jadi saya sendiri nggak tahu kok kenapa ya kok gini. Ya sudah, akhirnya saya pasrah. Sebentar, itu kok bahasanya ini banget. Yang bilang pencabut nyawa itu siapa? Saya yang bilang, karena ya sih saya dipanggil sama tetangga saya itu, aku nih dimintain tolong sama orang, ya 2 atau 3 orang itu loh. Tapi kenapa mereka semua yang sudah, dia sih belum sempat, mak jumlahnya itu sih belum sempat ngomong ke saya, tapi tiba-tiba mereka terus meninggal semua. Habis itu baru dia cerita sama Mbak Pon. Terus saya dipanggil, ini gimana? Itu ada orang mau deketin kamu. Baru niat saja sudah langsung berakhir tragis. Belum sempat ada pengumuman. Belum ada apa-apa. Terus waktu saya juga hitung satu itu ya mungkin
dianya apa suka atau enggak juga baru naksir doang. Juga ada mak jomblang itu jomblangin saya sama seseorang, belum diketemukan baru mau nggak kamu ini tak kasih nomor telepon, tak kenalin, baru ngomong gitu aja. Nggak lama kemudian mak jomblang itu ngabarin saya orangnya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Takdir. Ngeri Saya juga banget ya lah itu takdir lah, saya biarin. Oh mungkin takdir, terus gak usah mikir macem-macem. Oke, itu jadi dipendam menjadi misteri. Terus kemudian ada yang membantu untuk mengobati. Katanya yang ngobati pun berakhir tragis juga. Ya Gimana ceritanya? ya sama, kalau nggak dia yang sakit parah, Stroke. rumah tangganya, terus ada yang stroke juga, ada ya pokoknya ya mereka mengalami hal-hal yang seperti itulah. Saya juga mikirnya positif aja, itu takdir mereka seperti itu. Jadi ya pikiran positif aja lah. Iya. Tapi sampai di rumah saya cuma diem, ya Allah kalau memang ini benar, tolong putuskan cara yang kayak gini nih tadi itu, tolong putuskan gimana agar saya gak menyusahkan orang lain lagi, orang-orang biar gak ngalamin kayak gitu lagi kalau memang itu benar. Kalau enggak ya tolong jangan ada lagi. Sebenarnya bukan Mbak yang ingin mendekati cowok itu baru ada niat mendekati Mbaknya sudah ada mengalami Kalau sesuatu saya yang Pernah nggak kalau kalau saya dari Mbak yang sendiri? mau ya, kalau misalnya saya ya wes oke, atau kalau nggak gitu saya yang punya Niat, apa, suka. yang punya niat gitu, tiba aku suka sama dia lah, tiba-tiba yang ada aja yang ngomong atau yang memisahkan gitu dengan berbagai cara, itu nggak sengaja padahal nggak sengaja. Misalnya gimana Misalnya contohnya ya nggak tahu ya, tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Kalau nggak gitu ada orang, kamu bener mau jadi sama dia, nah, cuma kata-kata gitu aja, tiba-tiba besoknya sudah nggak ada komunikasi sampai sekarang. Nah waktu itu akhirnya saya berinisiatif untuk minta tolong Panglima dipantau. Kemudian Panglima memantau memang ada sosok gaib yang mengganggu gitu. Nanti biar Panglima pantau, tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit bahwa ketika saya tawarkan Mbak untuk diobati, Mbaknya bilang gini, nanti nggak apa-apa akibatnya. Loh, akibat apa? Justru kalau diobati ya akibatnya ya sembuh gitu kan. Tapi kata Mbak Pon, bukan, maksud saya akibat ke Panglimanya saya takut karena semua yang mengobati saya berakhir tragis, saya takut, kasihan katanya gitu. Betul. Makanya saya nggak mau terjadi sesuatu gitu loh di antara semua kru Mata Langit. Saya aduh gimana. Tenang Mbak, tenang, sabar ya. nggak enak gitu loh. Karena sudah kejadian juga, ada yang tiba-tiba buta, dua-duanya buta. Dia itu juga ngeyel, saya diminta untuk jadi istri kedua. Saya mau jadi istri tunggal, saya nggak mau jadi istri kedua, saya gitu kan. Nggak mau ngomong, tapi dia ngeyel terus, akhirnya kena buta. Ada lagi rumah tangganya lepas. Itu yang ngobati katanya. Yang ngobati. Ada lagi yang dia jungkel di tanggul, naik sepeda ontek itu. Kecelakaan di tanggul. Sawah, jungkel di tanggul. Oh, jadi apa, sepedanya masuk ke dalam? Enggak, dia dalam keadaan mau turun ke jalan raya di sawahan di Wadungan, dan bahkan sawahnya kan di dalam sungai gitu. Nah dia mau pulang balik, dia tuh padahal udah bertahun-tahun naik sepeda motor, ngeremnya tuh keliru. Tiba-tiba blong. Remnya yang direm tuh rem depan. Akhirnya dia jungkel gitu. Oh iya. Jungkel, jadi terus keadaannya kayak keadaan stroke gitu, padahal nggak stroke. Terus pengobatan terus ya. Aduh ya Allah, kok gini sih. Ya baik Panglima, sudah saatnya nih dipantau apakah benar memang ada unsur gaib yang terjadi dalam kehidupan Mbak Ponik. Saya emang melihat ini ada siluman nenek-nenek sangat tua, lampir ya kalau saya lihat. Dia bertongkat, mukanya hitam legam, Berarti nenek yang hidung jahat. dengan mulutnya agak merot ke kanan. Saya lihat nenek-nenek itu, badannya bau sekali nenek itu. Habis itu di kaki saya lihat banyak ular-ular berbisa, terlilit ular-ular berbisa. Mbak nggak Habis merasa ada itu keluhan? Nggak. di perut, di sekitar rahim ada seperti keris. Saya lihat yang ujung matanya itu ke arah keluar dari alat kemaluannya. Habis itu badannya sudah terbalut pocong, dan jodohnya juga digantung, saya lihat seperti di atas pohon, dikafanin. Jadi matanya juga kayak ditusuk. Jadi kanan ada seperti tombak yang menusuk, terlihat saya. Habis itu ada jenis binatang melata seperti tokek ya bentuknya, kayak kadal begitu juga. Itu sosok yang terlihat saya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan Panglima, apakah sosok-sosok gaib yang dilihat Panglima di badan Mbak Pon ini, mereka lah yang mengganggu orang-orang yang mengalami kecelakaan dan tragis itu? Salah satunya bekerja untuk itu, menggagalkan itu. Jadi siapapun yang dekat nggak akan bisa. Dan siapapun yang ngobatin? Ya semua yang coba membantu menolong akan hancur, akan ini. Dia akan Pertama membayar. kali menolong saya, pecah kepala, Astagfirullah. kecelakaan tragis yang pertama kali bantu saya. Ini Mbak Pon, jangan takut. Mbak Pon, yuk. Maju. Ini adalah makhluk yang mengganggu Mbak Ponik selama ini. Kita mau korek informasinya. Kamu siapa? Kamu dari mana? Mbak, disuruh dia.
Akibatnya kau akan menanggung semua ini. Kenapa harus Mbak Pon menanggung? Bukan Mbak Pon ini. Dia nunjuk aku. Oh, yang menanggung akibatnya Panglima. Kenapa rupanya kalau Panglima mau membantu Mbak Ponik? Kalian harus menanggung apa yang akan terjadi. Oh, kamu ngancam kami? Takkan kami biarkan satu pun bisa melumpuhkan kami. Kamu suruhan siapa? Wujudnya apa ini? Wujudnya apa Panglima? Ini Mbak Ponik nanya. Wujudnya apa ini? Ini kayak kadal. Oh, yang tadi Panglima bilang siluman kadal. Disampaikan oleh laki-laki. Berarti yang nyuruh seorang laki-laki. Apa dia berbadan sama dengan Raga ini? Ya. Ntar biar dia cerita dulu. Badannya seperti apa ciri-cirinya? Apa itu? Kurus. Terus rambutnya? Ikal, keriting. Gondrong apa cepak? Apa cepak? Kayak agil gini. Kulitnya seperti agil. Namanya? Untuk apa? Biar terurai masalahnya. Ini sudah terlalu lama, 21 tahun. Betul, 21 tahun. Jadi Mbak ini menderita batin karena merasa bersalah pada orang-orang yang mengalami kecelakaan itu. Itulah kamu ya? Takkan kubiarkan seseorang mendekatimu. Kenapa nggak boleh mendekati Mbak Ponik? Biarkan Kenapa tangannya gitu-gitu? dia selalu dalam kesendirian. Untungnya apa? Buat majikanmu apa Untungnya apa buat dia? hubungannya? Kesedihanmu menjadi kesenanganku. Kamu puas kalau Mbak Ponik menderita? Kok bisa ya? Kamu pengen Takkan ada satu pun laki-laki yang akan bertahan lama. hubunganmu itu apa dengan Mbak Ponik? Biar jelas, biar tidak terjadi fitnah. Dulu kita pernah bersama. Pernah bersama? Kita saling mengenal. Pernah bersama maksudnya dalam hubungan? Yang kala itu mungkin kau anggap hanya sebuah kisah cinta biasa. Oh, berarti ada hubungan asmara antara majikanmu dengan Mbak Ponik. Ku hancurkan semuanya. Kau memang begitu banyak teman-teman dari lawan jenismu. Emang dulu Mbak punya banyak teman cowok? Jadi saya tuh tanpa make up, saya tuh dilihat mereka cantik banget katanya. Seharusnya kau bisa menghargai. Kamu merasa tidak dihargai? Dalam hal apa? Kau seharusnya bisa membatasi di saat kau sudah bersamanya. Dia yang gak punya batas. Maksudnya membatasi itu dengan siapa? Dari para teman-teman. Oh, maksudmu Mbak Ponik terlalu dekat dengan teman-temannya yang cowok, sedangkan dia sudah bersuami gitu. Masa berbuat apa? Emang Mbak gimana dengan cowok-cowok itu? Maksudnya Nggak ada apa-apa. ya istilahnya ramah tamah biasa gitu. Iya biasa aja, nggak Pernah pernah gitu ada pergi apa-apa. dengan laki-laki lain? Saya memang pernah pergi sama laki lain, tapi dia yang nyuruh. Saya itu terus akhirnya teman saya udah, apa kamu nggak nyangka kalau ini Nggak punya sebenarnya pikiran? nggak bener. nggak beres. Saya tahu nggak bener. Nah, sebenarnya ada apa ini? Kok bisa sesuatu terjadi dan ini janggal ya Panglima? Itu bukan aneh lagi namanya. Itu sudah namanya udah gila. Ya, kamu tadi bilang ini bukan cinta biasa, berarti cinta apa namanya kalau begini? Cinta gila. Sesungguhnya membiarkanmu pergi itu rasa kekecewaannya. Kecewa?
Apa yang sudah dilakukan Mbak Pon yang membuat kamu kecewa? Di saat kita bersama selalu ada saja laki-laki yang ingin menggodamu, Ya, sehingga itu membuat merasakan sakit. loh yang penting kan Mbak Ponnya nggak ada respon. Kau harusnya dari awal menutup diri Nggak boleh punya teman laki-laki sejak. Hah? yang Lah kan bisa diomongin. Emangnya diomongin ke Mbak Pon? Mbak Pon pernah dikasih tahu nggak? Kamu jangan banyak. Nggak pernah. Nah, kenapa nggak dikasih tahu ke Mbak Pon? itu kau tak bisa merasakan. Loh, kan semua kan harus dibicarakan. Nggak semua orang bisa dengan sindiran bisa paham, belum tentu loh. Sampai saat ini pun kau tetap kumiliki. Loh, halu ini. Mana bisa memiliki? Harus Secara- bagaimana? Kalau pandangan Secara goib. dengan yang tak kau lihat, aku memilikinya. Kamu menyiksa manusia itu zolim namanya. Tak ada satu pun yang dapat mengambilnya. Ya kalau gitu kamu lepasin, nggak boleh kamu ikat gitu. Masing-masing. Silakan kau ambil jika kalian mampu. Kok gitu? Aku tak membuatmu terluka, Iya, memang nggak dibuat sakit. tak membuatmu merasakan apa-apa di dalam tubuhmu. Tapi kamu membuat celaka orang-orang yang membantu dia. Sama aja itu zolim juga. Aku hadir di saat kau mulai ada yang mendekati. Apa yang kamu lakukan saat ada yang mendekati? Kok bisa yang mendekati jadi tiba-tiba meninggal mendadak terus sakit? Kamu apain emangnya? Walaupun itu sudah takdir. Kami memasuki dalam kelopak mata. Kamu masuk ke kelopak matanya lalu? Kami memasuki ke dalam kepala manusia. Terus sampai sekarang masih? Kami bisa membuat yang kau lihat jadi tak terlihat. Sekarang sudah ketahuan nih ya, memang ini ulah kamu nih. Kamulah yang mengganggu orang-orang yang pernah mendekati dan membantu Mbak Ponik. Sekarang kamu dapat tawaran baik dari Panglima, gimana? Kamu punya Tuhan nggak? Kamu bertuhan tidak? Siapa yang kau sembah? Kamu kenapa nggak mau jawab? Cuman ditanya punya Tuhan apa enggak aja kok. Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ganti makhluk ini. Ini komplotannya ya? Siapa kamu? Takkan ku biarkan, Apa? Akan kubiarkan apa? takkan ku biarkan kalian mengambilnya. Oh tadi anak buahmu. Ini ketuanya ceritanya. Masuk Islam aja kamu, masuk Islam kamu tobat. Jangan ganggu lagi manusia. Ya, Ini apa makhluknya Panglima? tanduk nih satu di kepala. Aku Kedua ya. akan membuat perhitungan kepadamu, bahkan kepada pengikutmu. Yang kamu maksud itu siapa? Aku. Kamu tobat aja kamu, Ismi. tobat. Kamu beragama nggak? Itu urusanku. Tobat saja kamu, tobat. Lebih baik kau menghindar Tobat saja. dari kami. Tobat saja kamu, tobat. Kalau kami tetap ingin membantu Mbak Ponik, Silakan kau tanggung akibatnya nanti. apa akibatnya? Mau kamu buat apa memang rencanamu tuh? Gayanya sombong banget. Kau lihat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masdura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, tosin mim, kaf ya in, sad.
sad yasin wal qur'anil hakim hamim ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasturun. Allahumma nur samawati wal ardi qanil arsil bayanullah sifatullah af'alullah nur buah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Allahumma jisultanil ajim wajil kadim wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqil yasani husaini. Allah. Astagfirullah. Kau belakang sana kok. Kau di belakang sana, belakangnya. Nah. Main-main sampean sama saya ya. Kakinya kayak gitu Panglima. Ini jin kategori yang kencang sambarannya begini nih. Iya, aku pernah ingat Dia Papa rata bilang, sama bumi nih. kalau kakinya rata sama bumi itu termasuk yang kelasnya kelas. Nggak ada kelas-kelas sama saya sabet semuanya. Saya cambuk semuanya. Bangun kamu! Udah lama saya tidak menombak jantung jin kafir seperti kamu ya. Coba duduk, bangun, ayo. Sini mbak. Kita bicara baik-baik. Kalau emang mau bikin perhitungan, ayo kita bicara. Seperti apa perhitungannya maunya? Sebelum marah. Ikut aku Mbak. Kamu nanya-nanya, ini setan yang ganggu kamu nih Mbak. Coba ngomong yang benar. Kenapa nggak mau bicara? Siapa kamu? Ngapain kamu ganggu saya? Ngapain kamu ngerusak hidup saya bertahun-tahun? Nggak mau ngomong kenapa? Oh, Nenek. nenek-nenek yang jahat, yang sadis. saya bilang tadi mulutnya merot ke Iya, kanan gini, iya. hidungnya bengkok. Makanya yang waktu itu kan kena merot gini kan mulutnya kan. Temen yang bilang jatuh dari sepeda itu. Ya, Merot mulutnya kan. ya. Itu baru aja tahun ini lah. Ini pura-pura. Bukan nenek lagi. Pura-pura. Ada apa? Hati-hati, hati-hati. Jadi, Bismillah. Ada apa? jangan takut. Jangan mundur, Pak. Jangan takut sama setan. Jangan Siapa? takut. Kamu siapa, dari mana? Cilik. Kecilnya Mbak Pon di mana? Di Madiun. Kampungnya apa namanya? Klagen. Kalen. Kalen. Ada kalen nggak waktu Mbak kecil? Ini basah banget tangan di sini. Kalen apa? Adus. Cilik. Waktu Mbak kecil, Mbak ingat-ingat masa kecilnya. Kalen, adus, kungkum. P. Apa gue? P. Apa itu? Jeneng wong. Jenenge Jenenge wong. wong. Mengandung nama P. Yang suruh ngerjain itu mengandung huruf P. Saya nggak pernah kungkum di Kalen. Saya hanya kungkum di kolam renang. Kungkum. Heeh. Cilik. Iya, kolam renang. Cilik. PR. Pabrik. Hah? Bisa. Wah. Ora. Saya masa Dinggo. kecil saya di Rejoagung. Ora dinggo wis Ora- saiki duwe wis suwe dolanan banyu iki ayu cilik wis ono sing oke karo kowe. Oh, oke. Oke, wis akeh sing Maksudnya seneng gimana? karo aku. Nah, Hanya yang suka dari kecil. kecil Iya, coba bahasa Indonesia nih. No. Nek. Sumur Sumur. Oh, sumur. Sumur. Sumur besar. Mm. Heeh, kenapa? ning bangunan duwe Bangunan Belanda ya. Ya. Gimana itu? Rejoagung. ning gone awakmu Oh. Maksudnya? cilik iya Tapi nggak kungkum karena itu dalam banget, nggak mungkin. Itu sumur bangunan Belanda. mah kuwi Heeh. wong akeh cilik cedhek kono Heeh. ono banyune sumure tuwa kaler Kaler. Kaler. Apa ya? Kaler itu apa? pokoke cilike kowe nek ning gone sumure Hah? tuwa kuwi ning gone bangunan kuwi Heeh. sing tuwek kuwi Bangunan tua Belanda memang pabrik gula itu. Di situ ada sumur tua. Heeh. Terus ono pohone gede memang Asem. Hah? ada pohon besar ya. Terus Itu di luar rumah saya. Iya. Heeh. Terus? pokoke cedhek ning Heeh. omahmu Kenapa? kowe iki sering ono lewat kono Oh, sering lewat pohon itu itu namanya. lahan latar
belakang itu Namanya ya. halaman. Kenapa? Iso pokoknya siliane Sering di Ki- situ. kowe ki wis dituntut. Oh, Oh, ditutupnya barang diikuti gitu. sama siapa? Oh, Apa itu? Genderuwo. oh, Oh, sing Dia bawa bayi enggak? Itu bayinya siapa? Dia bawa bayi. Dia bawa bayi. Bayi Mbak katanya. Heeh, kenapa? Saya. Iya. Terus? Apa? kawin loh. Kawin loh. Jadi ini dianggap istrinya. Oh, Itu ada yang genderuwo. tinggi gede hitam itu suami Mbak. Oh, Mbak udah dinikahin Tuh. sama dia. Mbak pernah didatangi? itu ngelames bukan di rumah saya. Itu pohon besar emang, tapi saya nggak pernah bermain di situ. Itu kan ngelames. Saya kan di Patian Rejoagung. pokoknya kowe lewat Oh, di situ ada genderuwo. nang Oh, Ada genderuwo yang suka sama Mbak. Saya kan umur 4 tahun sudah pindah dari Nusa Penida. Saya kelahiran Nusa Penida. Setelah kecil saya umur 4 tahun bapak saya masuk Rejoagung. Sedangkan Rejoagung itu kan bangunan Belanda semua. Mbak dulu bapaknya kerja apa? Rejoagung aku tak di pabrik gula Udah Rejoagung. pabrik gula. Kenapa? Takut ada apa? takut Banjir ini lantainya. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Takut? Sing nyambut gawe kono mestine dituntut apa sing dadi korban. Maksudnya yang kerja di pabrik Sing itu? nyambut gawe ning kono dadi korban. Terus sing ning kono kuwi mulai gawe ne usahane ki ono ndase sapi yo kerbau Iya, pokoknya. pabrik gula selalu seperti itu. Kalau setiap buka giling selalu tumbal kerbau. Iya. Ting tadi Iya, pabrik gula Rejoagung kalau buka giling kan Selalu ada kayak perserahan. gitu kan, perameannya gitu. dan Ada seratan, perayaan. Ada perayaan. kowe Tumbalnya itu kepala kerbau. Maksudnya Setiap kerbaunya tahun ditanam. Iya, ditanam. enggak entuk Terus? karo sapa-sapa. Ya, itu kan Siapa yang nyuruh ngawin? genderuwonya suka sama saya. Maksudnya gimana? Bilang dulu. Mulutnya mencong. Nenek itu nih yang Iya, merot. mulutnya mencong. Jadi selalu memberi sesajian kepada kalian. Iya. Kepala kerbau itu makanan kalian. Siapa yang makan itu? ada copot dari siapa kali Siapa yang makan? jadi tetep ada makan ng mata nemangan Siapa yang makan? Kayak kok kowe none korban oke. Kalau nggak dikasih korbannya banyak. Makan Iya, Mbak. korban. Bapak nyambut gawe Mesti gitu. ning kono ki mesti apa-apa karo anake kabeh janjine ngono kuwi. Oh. Saiki wis ora ono. Bapaknya ibu udah nggak? Bapaknya Enggak ada Mbak Koni? semua. Bapak 2012, Ibu 2014. Berarti di rumah dinas Rejoagung itu. Bapak pensiun tahun 90. Oh ya, waktu masa kecil itu rumah dinas. Iya, di rumah Iki kok dinas. lanangane kuwi iketi kuwe nganggo kae kanca-kancaku ora iso mentale Itu ada kain kafan yang digantung di atas pohon. Di pohon mana digantung? kuwi sing didelok kowe Pohon kalian? pohon asem kuwi Pohon asam itu. pokoke no anak pohonnya oke ning kono Sebentar. pokoke sing grantul kabeh kono Pohon asam atau pohon terang besi? ono besi anu asem pokoke sing Banyak. cabang-cabangnya oke. Iya, Cabang asam kan apa? cabangnya banyak, terang besi cabangnya banyak. Jadi yang Tapi kuwi tuh podo daun-daunnya sih tak pati Jadi- oke. ada dua arah ini berarti yang mengganggu Mbak. Loh, pokoknya dari kamu kecil siapapun laki-laki yang dekat denganmu hanya sebatas itu saja. Saya tanya Mbak, Mbak. Aku nggak kamu ngerti yang nih. mana? Ini mereka ini maksudnya nggak ngerti. Aku belum ngerti sampai detik Iya, ini. makanya aku Nah. khawatirnya. Urusannya itu. Apa dengan- masalahnya apa? Kamu di pabrik gula ya, tinggalmu ya? Iya, kamu tahu yang kerja di situ. Itu pokoknya di situ tuh harus mengadakan persembahan Iya, karena buka giling selalu ada gitu. ekor sapi Heeh. dan kerbau. Iya. Dan semua yang kerja di situ pun pasti diikuti. Rumah-rumah yang tinggal di sana pun ditinggalkan, Iya. jadi kosong dan Iya, menyeramkan. sekarang kosong semua pabrik gula kosong. Nggak ada yang Siapa yang berani. mengganggu kalian? Yang mengganggu? Iya, kan? Ngapain kalian mengganggu? Kenapa kalian ganggu manusia? Saya memang ganggu. Urusannya memang dari dulu begitu. Oh, jadi sekarang yang adik Madiam tuh nggak ada yang tinggal di rumah dinas. Karena diturutin juga sih. Karena memang begitu.
janjinya. Kalaupun Siapa yang berjanji? Ya Tuan besar Zaman dari Belanda, zaman ya? Ronto. Oh, kan turun temurun itu, Iya. ya kan? Dan orangnya sudah tidak ada yang berjanji. Maka itu sekarang hancur Hancur kenapa? karena semuanya yang kerja di situ kena. Kena itu maksudnya Kena ganggu kalian. Ya, seperti Mbak Poni gini. bermacam-macam. Gangguannya macam-macam. Ganti makhluk ini. Gimana? Ini siapa? Pon, Siapa ini? Pon, Ya, Pon. ya, saya. Ini siapa? Kak Papa Pon. Niki sinten? Kak Papa Pon. Sehat. Pokoknya aku sing dadi lah Papa. Aja kowe Pon. Kowe. Jenengan sinten? Kowe iki arep didadike Nggih. bonekane kuwi. Mau jadiin tumbal? Lah kowe Sama iki siapa? kan kiki bapakmu kan mlebu kono kowe cilik. Nggih. Nah, kono ki pokoke ono ae Pon, mesti kayak duitnya oke tapi masalahnya oke Pon. Aku takut Pon. Maaf ini dengan siapa? Pon. Jangan- Aku nggak jangan. mau kamu kenapa-napa Pon. Pokoknya itu tempat itu menyeramkan Pon. Gue ngerti dewe Pon. Iya. Ning kono ki suarane. Iya. Iya Pon. Iya. Saiki yo mati Pon ning kono Pon. Ki ora enek kehidupan Pon. Iya, Rumah- kosong semua kosong rumah-rumah. Iya. Tapi pabrik masih produksi. Produksi tapi pegawainya nggak ada yang di rumah dinas lagi. Wedi kabeh. Diganggu semua ya? Iya, Oh, Diganggu semua. iya. Pakmu yang mana? wis Kenapa mereka wedi. mengganggu? Bapak saya kena jantung. Iya, iya. Sampai Bapakmu umur ki ora 8. sakit. Pon. Iya. Langsung Bapak saya kena. tipu langsung. Iya. Pon. Oh, no, Saya masih sakit, SD itu Pon. betul. Lah ya Kena makanya jantung. Lah kok kowe iki ditutur jarene kowe iki ayu didadike Bojone. permaisuri kono. Lah kowe iki delok bocah cilik to, Pon. Iya, yang dilihat Mbak Pon bocah cilik itu siapa? Anak kecil itu? Ya itu bayi siapa? Bayi siapa? Iki pokoknya Pon, kowe iki kan kerasa Pon usiamu ki lho 17 ngono Pon. Ki Iya. tondo kining kemaluane kowe Pon. Coba ingat-ingat Mbak, 17 tahun ada 17 kuwi kok Apa wis tanda apa? beda Pon. Kabeh kowe ini ayu nih Pon. Kowe padha arep karo kowe tapi kok ya ora dadi-dadi. Oh, sejak umur Siapa? 17 tahun banyak yang suka sama Mbak Pon. Karena kamu sudah terikat oleh mereka Pon. Itu permasalahannya itu Pon. Aku ki nuturke kowe Pon. Namanya siapa? Aku ki koncomu Pon. Jadi dia tahu semua kisah hidup Mbak Pon. Iya tahu hari-harinya. Terus berarti yang suaminya yang berbuat yang aneh itu ada pengaruh dari makhluk gaib yang dari kecil Makanya itu? kamu mau diserahkan kepada siapa Pon? Nah, Itu permainan kalian dari kecil, bukan karena suaminya. Iya. Karena Jadi tadi dipikir- supaya kamu melawan arah tidak di jalan lurus Pon. tapi saya selalu melawan. Dan kamu berhasil Pon, tak bisi-bisi tinggalkan Kenapa dia. yang mendekati dia pada mati semua? Itu dia karena Minta tumbal? iya kan yang Minta nyawa? Iya, aku takut. Lah wong kuwi digantung kok Pon. Wujudmu kono. Jadi yang di pohon yang Panglima lihat banyak itu gantung-gantungan di pohon apa? Siapa sih Asam. Dari kecil Pon kamu karena bapakmu tercantum namanya di tempat itu Pon. Jadi di satu pohon Pohon itu mangga. banyak Utuh, gantungan ning kain kono. kafan, digantung, diikat Asem gitu. atau- Neng Mungkin udah disyarat-syaratin itu. Iya, 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 iya. Aku lihat gitu. Asam, pohon asam atau pohon Pohon terbesi. asam. Itu apa isinya dalam kain kafan itu? Waktu digantung di atas pohon itu apa isinya? Itu adalah boneka yang bertuliskan Namanya? Nama-nama karyawan di situ. Iya. Yang mau jadi Dan korban-korban orang berikutnya. Atasan itu melihat kamu, memang kamu tuh cantik. Atasan saya. Bukan atasan Bapak. Oh, atasan bapak saya. Iya. Kan biasanya melihat anaknya karyawan yang cantik siapa nih gitu loh. Dan Kok nggak pernah dia ngomong? itu nuduh kayak bapakmu, bapak yang ikuti bapakmu itu suka kamu. Kok nggak pernah ngomong? Dia memang udah ngomong tidak bertatap muka, tapi kan yang ngikutin jadi gini. Iki lo sing wolo-wolo kuwi jenenge Gendruwo. wolo-wolo. Wolo-wolo namanya. Wolo-wolo yang kuwi suka sama Mbak sing Pon itu. ngiringi bapakmu ben bapakmu dadi ke salah satu kuwi. Tumbal. Iya. Terus
Nah terus bapak wis iki melu iki, lah seneng karo iki. Ora dipateni sapa wae sing arep nikah, dipateni ben ora dadi karo sapa-sapa. Udah paham aku sekarang. Jadi makhluk yang genderuwo itu ditempelkin ke bapak karena bapak yang target tumbal. Begitu bapaknya udah nggak ada, makhluk itu pindah ke mbak. Tapi dia suka sama mbak sehingga mbak tidak dijadikan tumbal. Bukan mbak yang mau Dari dimatiin. pertama kamu ada aja masalahnya yang membuat kamu itu menderita karena kamu itu kalau disukai orang kamu tidak suka, tapi kalau kamu suka orang itu malah pergi dari dulu. Iya. Tapi tidak bisa Pakai ilmu. wolo-wolo itu lebih kuat. Oke, ya. Wolo-wolo namanya si genderuwo yang suka mbak itu. Oh, wolo-wolo. Maka kamu pernah lihat wow gede Itu juga wolo-wolo itu ya. yang ada tanduk satu itu bukan? Iya. Oh, yang tadi itu. Di mana? Pokoknya Kemana dia sekarang wolo-wolo? Saya pernah lihat tanduk satu di Malang. ya pokoknya ngikutin. dia ngikuti kamu Kan dia ngikutin, mbak kemana-mana juga ikut. Matanya merah. Iya. Segede bola tenis. Kita ingin Oh, iya betul. Astagfirullah. Terus kemana dia sekarang? Dibacain doa panglima? Melayu tapi dikejar karo Manu. Oh, oke, udah dikejar sama pasukan panglima. Terus sekarang kemana dia? Hancur udah. Aku ora ngerti aku sini kok. Kamu susah dulu. Untuk masih ada bapak kamu bahagia. Betul. Iya. Coba Senang nggak mau apa dikasih. Bapakmu meninggal langsung susah. Betul. Gitu toh, mbak. Padahal kamu kebanggaan anak sing ayu Bapak saya tuh dewe. cuma pilek, saya kan di Surabaya. Bapak saya pilek, saya tahu kalau bapak saya mencari saya. Anak kesayangan lah mbaknya Iya, itu ya. karena waktu itu kan saya ujian semester kan, terus saya pulang. Bu, kenapa bapak kemarin? Itu cuma waktu kamu pilek. aku ajak ke sini. Kamu itu orang pintar loh sebenarnya. Pinter Maksudnya apa? diajak ke sini itu. Dia itu tidak bodoh. Iya, makanya Dia itu saya percaya dia pandai. untuk jagain bapak Dia sama itu ibuku. bersekolah. Makanya saya taruh kamu di sini. Saya selalu gagal sekolah, adik-adik saya semua sukses. Tapi kamu pintar. Iya, Supaya kamu terbelakang. saya Supaya setiap kamu melamar kerjaan sendiri. dimanapun selalu terjegal dengan Ijazah. sogokan. Oh, Nilai saya masuk, tapi selalu terjegal dengan sogokan. Nilai saya masuk. Kalah sama yang punya duit. Bang, betul. Saya ditantang langsung di depan. Berani berapa kamu masuk ke sini? Nilai saya masuk. oh jadi kamu yang bisikin bapak akhirnya bekerja di sini biar ikut bapak sama ibuku biar jagain mereka. Pokoknya kau tuh dengan di warung nang apa ojo kene ae. Keliling ning warung laris wong-wong oke seneng karo. Mbak pernah kowe. kerja di warung? Iya. Bapaknya pun meninggal, yang punya warung meninggal. Ning kene ae kowe iki selamat. Sing penting karo anak. Iya. Anak mbak Saiki urusi anake. Makasih ya. Aku manggilnya apa ini kalau temannya Mbak Pon hari-harinya? Pon juga. Oh, Pini. Ini Kowe poni. Oh iya, ini Poni, ini Pini. Berarti kamu perwujudannya persis seperti Mbak Ponik ya? Dulu ipake pon. Akhirnya wulan pon. Oh, lahirnya bulan Pon. Oh, pasarannya Pon. Lagi wong wedi anggal lahirnya dino pon ki pasarane wong-wong bangsa demit. Oh gitu. Pak. Iya. Jadi kalau lahirnya weton Pon dibedeni bangsa demit. Dia disenengi. Oh, disenengi. Soalnya pasaran. Oke, aku Pon ya? Ya makanya kan Kemis kowe pon. diikuti. Sopo? Bener. Tapi apik sih Oh. nutuke. Lho kowe anggere ora ditulungi iki yo kowe wedeni. Oh iya iya iya, alhamdulillah. Kok kowe sampai anakmu ya benci karo kowe kok. Iya toh Mbak. Kamu tuh mau dibuat hidup sendiri. Jadi semua dulu udah aduh apa. Pokoknya saya iki tolong ngono. Iya iya iya. Wis ntar ora aku usah cerita. mikir kawin, sing penting anak urusno. Iya iya. Yang penting sembuh ya badan Sing dia. penting badannya wis ora enek bulu-bulu nih. Wolo-wolo itu harus pergi. Walaupun Udah ditangkap. tulan ono wedeni nggone lho suatu kampung ki pokoknya ora enek kehidupan. Itu yang kata Pak Wali Kota kita disuruh liput. Umai bodek-bodek pokoknya. Pabrik gula Rejoku. Iki korban nih salah satu nih. Oke sing liyane oke. Harusnya dikasih sembelihan dulu. kan sudah kepala kerbau. Iya, tapi tetap saja itu. Ya, namanya setan ya begitu. Bisa mau Ya mulai. wes, makasih ya Pinik. Makasih ya. Hati-hati ya. Kamu mau pelukan ya? Ya pelukan. Ya. Baik-baik ya Pinik. Ya aku udah mulai. Ya wes mulai Pinik. Makasih ya. Tuh.
Tanya lihat Panglima, terus zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa rasulina wa rasulina Usman alaihi karamullah jamin Nabi Talib. Assalamualaikum ya malaikat Allah sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Jibril wa kawanan kira-kira terima kasih. Assalamualaikum ya Allah wa rabbana wa alam. Wa adam dari kana samani wa qadari sultan wa ya sayyidina wa maulana tuan sayyid dan kada sallahu syirah wa jalaina wa ya Allah. Wa kulli haq wa haq al-batil dan batil amin. Allah 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 Aku zikir Mbak. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Doa tersirat muslim kafayat Hami ma'insin kami Fangkalabu bi'alatin Allah 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 Sudah ilah ilah sudah. Allah. Tahan Mbak, sabar ya. Mudah-mudahan biar sembuh. Allah. Allah Allah. Zikir terus Mbak, zikir. Diajak. Allah Allah Allah. Ya alhamdulillah Mbak Pon sudah diterapi dan mandi air doa dan sudah diungkap permasalahan ini akarnya dari mana gitu. Apa yang dirasakan Mbak Pon sekarang? Sekarang ya masih merasakan berat di kepala, tapi ini kelihatannya masih sudah ringan ya, sudah ringan. Jadi masih berat apa udah ringan? Ya, barusan nih udah agak ringan. Oh. Badan juga ya alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih buat semuanya, Panglima, Ya. Mbak Ratna, semuanya. Sama-sama. Itu tadi kan Mbak bilang, kayak kaget gitu. Kok dari sana arahnya gitu? Mbak nggak nyangka ya? Ya nggak nyangka kalau ternyata dari masa lalu saya, dari masa kecil saya, dan memang asalnya dari perumahan bangunan Belanda, dari tempat kerja bapak saya. Ternyata kok dari sana, apa hubungannya? Tadi kan Tiba-tiba- dijelasin ya secara runtut gitu. Ya, Masuk akal ya semuanya yang Iya, di dalam kok. itu. ya nggak nyangka aja kok bisa dari masa kecil datangnya gitu loh. Waktu itu Mbak kan bilang pernah lihat sosok itu dan membawa anak kecil. Itu Mbak melihat dalam keadaan sadar atau lagi tidur mimpi gitu? Kalau melihat sih hanya sepintas ya, tapi kalau untuk suara bayi itu selama 1 bulan penuh itu pada saat usia 16-17 tahun. Oh, betul. Ada suara bayi
pagi, siang, malam itu 24 jam ya, kalau malam enggak ya. Kalau jam segini pun masih terdengar pada saat itu suara bayi di belakang rumah. Di belakang rumah tapi agak jauh karena bangunan Belanda ya, jauh. Besok paginya saya berangkat ke sana mencari sumber suara. Begitu sampai di, kan ada batasnya got ya, ada got. Saya seperti disuruh berhenti. Jangan kamu terusin mencari suara itu. Balik, itu suara bukan suara beneran. Bukan suara nyata. Ya, padahal di ujung sana di balik tembok itu ada pohon terbesi besar. Astagfirullah, kalau seandainya nekat kan bisa mencelakai Ya, nggak diri tahu sendiri. apa yang terjadi. Itu saya balik. Sejak itu saya bisa merasakan Lebih sensitif, ada apa-apa ya. Apalagi setelah saya mengamalkan Al-Fatihah terus-terusan, semakin kayak ada yang ngasih tahu loh, jangan begini, jangan begitu, lebih baik kamu ke sana, lebih baik ke sini loh. Kayak dapat Ya. petunjuk ya. Ya, seperti dapat petunjuk. Tapi kalau saya lihat wajah Mbak lebih cerah loh. Alhamdulillah. Coba menurutmu gimana? Betul. Ya kan? Alhamdulillah. Nanti ngaca. Dia cantik aslinya sih. Padahal usianya udah 50 kan. Udah lebih. Nah, terus harapannya apa setelah ini? Harapannya semoga sudah nggak ada apa-apa lagi, sudah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Ya, semoga kita semua sehat-sehat semua. Amin. Ya. Amin. Nggak ada apa-apa lagi, juga yang menolong saya juga nggak ada apa-apa. Amin. Saya sendiri juga nggak ada apa-apa, semua hilang, dah menjauh, nggak ada apa-apa. Itu aja Amin. harapannya. Amin. Tadi Mbak Pon bilang sebelum kita closing, bingung apa yang harus aku balas nanti untuk Iya. Panglima dan Ratna gitu. Dengan cara apa saya harus membalasnya gitu. Saya terima kasih banget Alima, Mbak Ratna, Mbak Ismi, Mas Aki, semuanya kru Mata Langit. Terima kasih banget sudah membantu saya menguak semuanya yang saya tidak menyangka, tidak menduga ternyata asalnya dari masa lalu saya, masa kecil saya, tempat rumah Belanda. Iya, di mana Mbak dibesarkan di situ Iya, ya. dari umur 4 tahun saya sudah masuk di sana. Kalau aku minta ini aja Mbak, minta balasannya tolong jagain Umi dan Bapak sebaik-baiknya. Udah itu aja. Insya Allah iya. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari kisah Mbak Ponik ini. Ya memang kita kalau berdiam di satu tempat, satu daerah yang memang di situ sudah dikenal angker ataupun banyak gangguan, kita memang soganya harus banyak mempersesuaikan diri kita dengan banyak berzikir, berdoa, sholat gitu ya. Jadi supaya jangan mereka mengendap dalam aliran darah kita, dalam tulang kita, sehingga mengikat dan membangun istana di dalam tubuh kita, dan itu bisa berefek ke dalam kehidupan kita gitu, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, maupun dalam aktivitas kita sehari-hari. Percaya tidak percaya, tapi mereka punya kekuatan untuk menghalang-halangi, untuk mengganggu, untuk mencelakakan, bahkan untuk membunuh sekalipun. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kita. Memang rada rumit dan sulit ya, apalagi kayak Mbak Pon kan mungkin tidak terlalu paham ke arah sana gitu. Jadi memang wajar kalau ini terjadi, dan sekarang sudah tahu, sudah terkuat semua, ya lebih mempertebal keimanan lah dengan lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak mengerjakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi biar semuanya akan terbuka kembali, pintu rezeki kebuka kembali, pintu jodoh juga biar kebuka juga kembali, ya kan, dan bahagia dunia dan akhirat. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.